Kisah Nabi Ismail menemukan air Zam-Zam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam hendak pergi, Siti Hajar mencoba menahannya dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini tanpa bekal untuk mencukupi kebutuhan kami?" Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tetap beranjak pergi. Siti Hajar pun kembali bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, Allah memerintahkanku." Siti Hajar pun kembali berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan membiarkan kami." Mendengar jawaban Siti Hajar, Nabi Ibrahim pun akhirnya pergi dari tempat itu. Setelah melewati sebuah bukit hingga tak terlihat oleh Siti Hajar dan anaknya Ismail, ia pun berbalik. Ia memandang ke arah Baitullah sembari berdoa meminta kepada Allah agar segala kebutuhan istri dan anaknya senantiasa tercukupi. Nabi Ibrahim kemudian kembali ke negeri Syam untuk menemui istrinya Siti Sarah atas perintah Allah. Di padang pasir yang tandus bernama Mekah itu, Siti Hajar kebingungan mencari sumber air untuk Ismail yang terus menangis karena kehausan. Maka berlarilah Siti Hajar ke sana kemari tanpa arah tujuan. Berkali-kali ia pulang pergi antara Bukit Sofa dan Marwah. Akan tetapi tidak didapatinya setetes air pun. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang memerintahkan agar Ismail diletakkan di sebuah tempat. Maka diletakkanlah Ismail di tempat sesuai perintah yang ia dengar. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki bayi Ismail yang menghentak-hentak itu seketika muncullah mata air dari dalam pasir dengan derasnya. Lalu Siti Hajar pun segera meminum sepuasnya dari sumber mata air itu, dan Ismail pun berhenti menangis. Tak lama kemudian, mata air itu pun semakin lama semakin melimpah. Jibril pun berkata kepada air itu, "Zam-Zam," yang berarti berkumpullah. Maka dengan izin Allah, mata air itu pun mengumpul. Dan sampai sekarang, mata air itu pun tidak berhenti mengeluarkan air dan dapat kita kenal dengan sebutan air Zam-Zam. Peristiwa berlari-larinya Siti Hajar di antara Bukit Sofa dan Marwah dalam mencari sumber air akhirnya dijadikan salah satu rukun haji yang dinamakan sa'i. Para muslim yang menjalankan ibadah haji diwajibkan berlarian kecil sebanyak 7 kali di antara kedua tempat itu. Kemudian datanglah suatu rombongan kafilah Arab dan suku Jurhum yang kebetulan sedang kehausan dan mencari-cari air. Dan sampai di kota Mekah, tiba-tiba mereka melihat burung-burung sedang berterbangan di atas suatu bukit. Mereka menduga pastilah ada sumber air di tempat burung-burung itu. Dan dugaan mereka ternyata benar. Di tempat itu, mereka dapati Siti Hajar dan putranya Ismail berada di tepi mata air yang jernih dan makmur. Maka orang-orang Arab itu menemui Siti Hajar dan memohon izin untuk mengambil air di tempat itu. Siti Hajar pun mempersilahkan dan minumlah seluruh anggota kafilah itu dengan puasnya. Sekian lama, Nabi Ibrahim kemudian datang lagi ke Mekah untuk menjenguk anak dan istrinya. Dan sesampainya di sana, terkejutlah beliau melihat mata air yang melimpah dan begitu tenang di tempatnya. Juga di sekitarnya terdapat desa yang subur dan makmur. Beliau pun menjadi lega karena istri dan anaknya ternyata masih hidup sehat dan tercukupi. Siti Hajar pun lalu menceritakan semua kejadian yang dialaminya itu kepada suaminya. Mendengar hal itu, Nabi Ibrahim kemudian memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan doanya terdahulu agar istri dan anaknya itu serba dicukupi kebutuhan hidupnya. Demikianlah kisah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar dalam menemukan sumber mata air Zam-Zam. Maha suci Allah atas segala kebesaran dan kuasanya.